Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD, MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Di sini saya B. Wulandari akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat diartikan sebagai sistem filsafat karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat. Syarat-syarat tersebut ialah adanya kesatuan, adanya keteraturan, adanya keterkaitan, adanya kerjasama, dan adanya tujuan bersama. Pancasila adalah sebuah sistem karena sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebenaran Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat dilihat dari sejarah perjalanannya. Secara intrinsik, Pancasila mengandung toleransi tinggi yang mampu memecahkan segala guncangan, kekisruhan, dan kebutuhan politik yang pernah dialami bangsa Indonesia. Selanjutnya, kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila mempunyai sifat majemuk tunggal, artinya setiap sila Pancasila tidak boleh berdiri sendiri dan terpisah dari sila yang lain. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kesatuan antara sila-sila Pancasila tidak hanya kesatuan yang bersifat formal, logis, yaitu Pancasila memiliki sifat hierarkis. Terbentuk piramida yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis. Sila-sila Pancasila dalam urutan luas, namun menyangkut suatu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Kajian ontologi sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat dalam kajian ontologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui kesatuan yang menyangkut sila-sila Pancasila dan hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 asas memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Maksudnya dalam memahami Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak diartikan satu persatu, tetapi kelima sila itu merupakan satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisah-pisahkan berdasarkan salah satu sila saja. Karena di antara sila kesatuan dan lainnya saling berkaitan dan mendukung. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis sebagai subjek pendukung pokok. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Selanjutnya, kajian epistemologi sila-sila Pancasila. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila dalam pengertian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan yang telah menyangkut praktis karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat telah menjelma menjadi ideologi. Sebagai ideologi, maka Pancasila menjadi 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu yang pertama adalah logos yang berarti rasionalitas atau penalaran, yang kedua patos atau penghayatan, yang ketiga etos atau kesusilaan.
Yang ketiga adalah kajian aksiologis sila-sila Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik dalam filsafat Pancasila. Terdapat 3 tingkatan atau kategori nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of for Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Selanjutnya adalah analisis kasus Pancasila sebagai sistem filsafat. 5 terduga teroris Aceh terafiliasi JAD dan pelaku bom Medan. Dirilis dari CNN Indonesia. 5 terduga teroris yang ditangkap tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri di Provinsi Aceh pekan lalu diduga terafiliasi dengan jaringan Jemaah Azharut Daulah atau JAD. Mereka diduga memiliki faktor kedekatan dengan kelompok yang melakukan pengeboman di Mapolrestabes Medan 2019 lalu. Kalau masih satu jaringan dengan bom Mapolres Medan, maka bisa dikatakan kelompok JAD, kata Winardi saat dikonfirmasi CNN Indonesia.com Senin 25 Januari. Namun demikian kata dia, para terduga teroris ini tidak terlibat langsung dalam serangan di Mapolrestabes Medan pada November 2 tahun silam. Winardi menuturkan bahwa 5 orang yang diciduk baru-baru ini hanya memiliki pemikiran yang sama dengan kelompok tersebut. Mereka hanya satu pemahaman saja dengan kelompok yang ditangkap karena bom Mapolres Medan. Tidak terlibat langsung. Mereka punya ideologi yang sama, ucapnya, karena afiliasi mereka ke ISIS, tambah Winardi. Dalam penangkapan ini, polisi menduga bahwa 5 orang tersebut berencana melakukan aksi teror serupa di wilayah Aceh. Hanya saja, kata dia, polisi masih mendalami rencana yang bakal digencarkan oleh kelompok tersebut. Winardi mengatakan mereka bakal terbang dan hijrah ke Afghanistan untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Masih dilakukan pendalaman pemeriksaan, namun secara umum mereka akan melakukan teror di wilayah Aceh, ujar dia. Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti seperti bahan pembuat bom berisi 1 kg pupuk kalsium nitrat, 250 gram bubuk arang aktif, 1 botol berisi 2.000 peluru Gotrin Silver dengan kaliber 66 mm. Beberapa potongan besi yang diduga sebagai alat pembuatan bom dan dokumen-dokumen teror lainnya. Paspor-paspor milik terduga teroris yang digunakan untuk melaksanakan hijrah ke Khurasan, Afghanistan, ujar Winardi. Beberapa buku kajian ISIS dan Tauhid serta compact disc dan flash disk, tambah dia. Dalam penangkapan itu, Densus 88 juga mengamankan beberapa alat yang digunakan selama proses latihan IDAT atau latihan persiapan aksi teror seperti samsat tinju, besi, busur panah, dan beberapa babel. Solusi masalah kasus di atas. Sebagai sistem filsafat, sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk hidup bertoleransi karena di Indonesia bukan hanya terdiri dari 1 agama, namun ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Masing-masing memeluk agama
ini memiliki hak dan kewajiban untuk beribadah dengan keyakinannya tanpa terpaksa. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai sistem filsafat ini bisa dikatakan sebagai sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa, yang merupakan sikap kebersihan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendekatkan kebenaran relatif terhadap kebenaran absolutnya. Pancasila sebagai bangsa adalah yang salah satunya adalah toleransi sebagai cerminan dari sila pertama. Jadi sudah seharusnya kita sebagai intelektual menerapkan dan juga menghormati Pancasila sebagai dasar negara, sumber filsafat bangsa. Apabila Pancasila sudah memberitahu dalam diri kita, terutama generasi muda, diharapkan tidak ada lagi dan tidak berkembang lagi kasus-kasus terorisme, gerakan radikal semacam ini. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.